Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini di vlog saya ingin menceritakan pengalaman mistis saya dalam hidup saya ya teman-teman. Ini benar-benar terjadi. Ceritanya begini, dulu tahun 2000-an saya itu masuk PT di daerah Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Dan di saat saya masuk PT itu, setelah 1 minggu kemudian, saya itu kaget dan juga merasakan kejanggalan teman-teman. Yang bikin saya kaget itu hampir setiap minggu itu 1 bahkan 2 kali itu teman-teman semua sering kesurupan. Dan yang lebih aneh, kesurupannya itu tidak hanya 1-2 orang, bahkan pernah kesurupan massal itu sering sekali teman-teman. Cuman waktu itu pihak kantor atau staf maksud saya, mereka itu selalu mengatakan bahwa di PT itu tidak ada apa-apa, jadi kita harus selalu berdoa menurut agama masing-masing, dan mereka meyakinkan bahwa di PT itu tidak terjadi hal-hal mistis atau gaib yang seperti kita takutkan. Nah, di suatu malam ada satu kejadian teman-teman. Itu sekitar jam 2:30 pagi. Di saat saya mau melakukan sholat tahajud, PT saya kan tingkat. Saya turun sendiri. Saya pikir di bawah itu sudah banyak orang yang melakukan sholat. Tapi setelah sampai di lantai bawah, saya lihat itu nggak ada orang sama sekali. Kamar mandi ada 2, saya lihat semua dan tidak ada orang. Lantas saya masuk ke salah satu kamar mandi dong. Di saat saya masuk, sengaja pintu kamar mandi tidak saya tutup. Dan di saat saya mau melakukan wudhu, ternyata saya mendengar orang mandi di kamar mandi sebelah. At least saya kaget dong. Yang jelas-jelas tadi udah saya lihat tidak ada orang. Saya mendengar dengan jelas orang mandi, suara air itu pakai gayung, diguyur air, diguyur. Di situ saya langsung cepet-cepet menyelesaikan wudhu, saya keluar dari kamar mandi. Saya samperin kamar mandi sebelah karena kamar mandi itu berdempet. Saya lihat ternyata kamar mandi itu tidak ada orang. Dalam hati saya bertanda tanya antara takut untuk meneruskan untuk sholat atau kembali ke atas tidur sama teman-teman. Karena saya merasa tanggung, saya lanjutkan ke musola karena jarak antara kamar mandi dan musola itu berhadapan-hadapan ya teman-teman. Saya langsung masuk ke musola. Nah, di situ ada salah satu teman yang sudah saya kenal sekali, namanya Mbak Ida. Dia sholat itu udah duluan. Karena saya lihat dia sholat duluan, saya pun ikut sholat. Tetapi pas saya sholat lagi 1 rakaat, saya itu bulu kuduk merinding dan saya mencium bau yang harum sekali teman-teman, seperti bau kembang gitu, melati atau mawar, pokoknya bau kembang yang sangat harum. Dan saya benar-benar merasakan ada orang yang meniup di telinga saya sebelah kanan. Disitulah bulu kuduk saya langsung merinding semua. Saya berhenti sholat, dan ketika saya toleh, teman saya yang namanya Mbak Ida itu ternyata sudah tidak ada. Di situ saya berpikir, sedemikian cepatkah dia sholat sehingga di waktu dia pergi saya tidak tahu. Tapi karena keadaan sudah tidak memungkinkan, saya tidak melanjutkan sholat teman-teman. Saya langsung lari ke atas. Dan anehnya lagi, setelah sampai di atas, saya melihat teman saya yang namanya Mbak Ida tadi, yang saya lihat di musola, itu tertidur lelap. Saya bangunkan dia dong dengan perasaan takut dan penasaran. Dia bangun, saya tanya, kenapa tadi sholat cepat sekali, kenapa tidak menunggu saya? Dan teman-teman, ternyata apa kata Mbak Ida? Ternyata dia bilang dia tidak turun untuk sholat. Dia tidur karena dia lagi halangan. Dan saya langsung shock teman-teman. Berarti siapa yang saya temui tadi di musola dan tahu-tahu menghilang,
itu benar-benar adalah tanda tanya besar bagi saya. Disitulah pengalaman saya benar-benar merasakan adanya hal gaib yang saya temui dalam hidup saya ya teman-teman. Ini benar-benar real, cerita nyata, karena memang saya mengalami di PT, dan itu hampir tiap malam itu teman-teman saya selalu kesurupan. Dan mereka kalau kesurupan itu selalu ya teman-teman berteriak-teriak minta tolong, ataupun kalau dia diam itu seperti orang pingsan, badannya tuh kaku teman-teman. Jadi itulah semenggal cerita dari saya tentang pengalaman saya waktu di PT ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama waktu di PT, kalian bisa komen, share, biar kita berbagi pengalaman. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Saya bercerita seperti ini bukan maksud saya untuk sok pintar, untuk bermaksud apa, tapi saya ingin berbagi pengalaman aja tentang hal mistis yang memang benar-benar saya alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.